kekasih, saya akan menyampaikan satu tema yang istimewa, sebagaimana saudara telah membacanya. Cara menikmati janji-janji Allah. Masa ada caranya? Kalau nggak pakai cara, saudara, saya tadi sudah bilang, pada kalimat-kalimat pertama saya adalah hanya sementara, hanya sekejap. Dan kita mengalami kekecewaan kembali. Karena kita tidak bisa berlangsung terus. Menyesuaikan umur hidup kita. Jadi umur hidup kita itu ini, kemurahan Tuhan ini. Nempel sebentar, ya, berhenti dia, kita terus makin tua. Mati, saudara. Oke, jadi saya dan saudara seringkali kita hanya bisa menikmati kemurahan dan janji Allah itu sekejap. Katakan sekejap. Sekejap, hanya sementara saja. Dan cepat berlalu para kekasih. Saya yakin saudara tidak menghendaki hal itu terjadi kembali. Karena itu menimbulkan kekecewaan kembali. Itu sebab siapa yang tidak ingin kecewa, beri kemuliaan yang baik bagi dia. Haleluya. Katakan, saya ingin menikmati janji-janji Allah dengan cara Alkitabiah. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Para kekasih, saya ingin mengajak semua saudara membuka ayat-ayat yang panjang. Dan saya undang satu kali lagi kita bangkit berdiri dan kita akan membacanya. Ayat-ayat ini satu kisah episode dari Abraham. Dari Roma pasal yang keempat, ayat 18 sampai dengan ayat 24. 1, 2. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi, ulangi lagi, tetapi, ulangi, tetapi, ulangi, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ulangi. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Sekali lagi. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Para kekasih, ayat-ayat yang kita baca ini menurut saudara luar biasa, hebat, atau biasa aja? Luar biasa, saudara. Ya, saya mengulangi berulang kali ayat ini. Mendarah daging dalam jiwa, dalam daging dan darah saya, saudara. Dan saya percaya kalau saudara mengulangi nanti membaca di rumah, saudara dibangkitkan iman saudara, dikuatkan, disemangati. Saudara punya satu tekad yang bulat bahwa sisa umur hidup saudara harus mengalami, bisa menikmati janji-janji Allah. Katakan, walau itu mustahil. Seperti yang terjadi pada Bapak Abraham, namun terjadi pada saya. Seperti yang terjadi pada Bapak Abraham. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, ayat-ayat ini sudah pasti kalau diuraikan bisa setengah tahun, bisa 6 bulan. Ya saudara, tapi saya ingin membuat satu ringkasan
dari ayat-ayat yang kita baca ini, saudara. Lebih dahulu kita akan melihat dari kata asli dari janji. Janji yang disebutkan di dalam kitab suci adalah beda dengan janji sepasang tunangan ataupun anak-anak muda, dengan cinta monyetnya ataupun dengan suami dan istri manusia yang biasa, ya, dengan cinta yang biasa di dalam dunia. Janji yang disebutkan ini adalah janji yang istimewa. Katakan janji yang khusus, hanya ditujukan, boleh dipergunakan oleh Allah. Ya, jadi dalam bahasa Greka, bahasa Ibrani, ada kata-kata dan kosakata dan kalimat yang hanya dikhususkan, hanya diucapkan oleh Tuhan, saudara. Dan manusia berdosa, manusia yang fana, tidak layak menggunakan kata tersebut, saudara. Contohnya salah satu yang saya kemukakan di sini tentang janji atau promise dalam bahasa Inggris, itu dituliskan epagelia. Katakan epagelia. Siapa yang mau melahirkan anak, ibu-ibu, kasih nama ini bagus. Ya, epagelia. Kira-kira panggilannya apa? Geli. Atau apa? Ya, epa. Ya, atau lia. Bagus nama. Ya, epagelia. Dari kata epi yang berarti di atas dan agelo. Agelo berarti panggilan atau janji ilahi. Coba, bagus kan? Ya. Namanya, siapa namanya cucumu? Epagelia. Ya. Ya. Panggilannya apa? Geli. Ya. Ya. Pakai epa atau lia. Ya. Para kekasih. Nah, dari kata epi artinya di atas, Ya. Dan agelo yang berarti panggilan atau janji untuk memberi sesuatu. Ya, saudara, kalau kata agelo, boleh ayah atau ibu memanggil, ayo nak sini, ini mami mau kasih. Nah, ini agelo boleh dipakai. Tetapi epagelia tidak boleh dipakai oleh manusia. Ya, saudara. Jadi ini janji sudah pasti beda dengan janji kita manusia. Amin. Nah, jadi di sini saya harus menekankan, saudara mesti tahu, jadi janji ini kita bicara tentang janji ilahi. Katakan janji ilahi. Yang tidak mungkin tidak terjadi. Yang pasti bisa terlaksana. Epagelia. Seumur hidup saya. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, dan disebutkan di sini, panggilan atau janji untuk memberi sesuatu dari atas Allah. Ya, saudara. Nah, dan yang diberikan adalah suatu anugerah. Jelas, kalau saudara dipanggil, saya dipanggil oleh Bapak Presiden umpamanya, atau seorang yang luar biasa, berhasil dalam dunia di luar negeri. Dia memanggil saya, memanggil saudara, dia pasti mempunyai rencana, memberi modal kepada saudara barangkali, atau memberikan satu pemberian kepada saya. Nah, saudara mengharap karena yang memberi ini dahsyat. Terus orang yang mendengar firman, boleh berharap bahwa Allah yang memanggil dia pasti memberi yang luar biasa di dalam hidupnya. Amin. Jadi kenapa saudara didorong untuk setia, rajin berbakti kepada Tuhan? Adalah karena, katakan karena saya dipanggil untuk boleh menerima epagelia yang hanya diberikan oleh kuasa Allah. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi kalau saya dan saudara, saya dorong untuk supaya saudara setia dan rajin ke gereja, bukan untuk keuntungan saya. Perhatikan anak-anak Tuhan, saya saben hari untung. Karena Tuhan memelihara hidup saya. Tetapi saudara, engkau harus memikirkan tentang firman dari Tuhan yang menjadi kapasitasmu untuk boleh masuk di dalam kerajaan Allah ketika engkau meninggal dunia.
I have the benefits and all the wages and all the rewards in my life day by day from my Heavenly Father that I serve Him. It's no matter for me, but for you yourself. You have to think again. You have to make a very good decision for your end life, akhir hidupmu. Because you don't know exactly when you have to die. Saudara lihat ilustrasi gambar di belakang saya. Kalau saudara mati, apakah engkau akan disambut oleh pasukan bala tentara Allah apa tidak? Itu awal hidupmu di sorga. Itu sebab kalau saya dan saudara tidak setia dan tidak mempunyai deposit firman yang cukup dalam hati saudara, dan saudara berpura-pura sakit, saya kasih tahu kepada saudara, engkau mengingkari anugerah dan rahmat dari Tuhan dalam hidupmu. Saudara harus berjuang. Karena engkau ketika mendengar firman, engkau mendapatkan apa saudara? Nama tadi? Epagelia. Engkau mendapat epagelia. Hanya Allah yang manggil kau. Supaya kau datang sama Tuhan. Oke. Itu sebab anak-anak Tuhan yang tidak rajin, saya mengharapkan di akhir hidup Anda ini untuk rajin kepada Tuhan. Amin. Kalau tidak, siapa tanggung nyawamu, saudara? Tuhan pun tidak akan menanggung nyawa Anda. Itu sebab kata epagelia membuat satu tuntutan kesetiaan. Katakan, tuntutan kesetiaan pada saya. Untuk saya mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Supaya semuanya diberikan kepada saya. Termasuk sorga. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ini tidak main-main epagelia ya saudara. Jadi katakan epagelia adalah panggilan buat saya dari atas, dari Allah, untuk saya boleh menikmati janji-janjinya ketika hidup di dunia sampai masuk ke sorga. Yang mau beri tepuk tangan sekali lagi bagi dia. Haleluya. Saudara, dan turunannya adalah epagilma. Epagilma adalah janji pemberian berdasarkan hasil nyata dari suatu janji. Ya, agak rumit kalimat ini. Epagilma adalah janji pemberian, nih anakku tak kasih, berdasarkan suatu hasil, berdasarkan hasil dari suatu janji. Dan ini khusus epagelma untuk perjanjian baru. Orang-orang yang hidup setelah Kristus lahir ke dunia. Setelah apa? Kristus lahir ke dunia. Sebab dia mengalami epagelma, dia mendapatkan janji hasil dari suatu janji. Perjanjian lama. Katakan perjanjian lama. Yang sudah terjadi. Yang pasti menghasilkan. Diberikan kepada saya dalam bentuk epagelma. Sehingga saya boleh menikmati suatu janji. Hasil dari janji yang sudah pernah ada. Saya hanya menikmati dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Jadi epagelma adalah satu fakta dari perjanjian lama yang harus kita di perjanjian baru menikmatinya. Saya mau tanya, epagelma dari kata apa? Epagelia. Ya, saudara. Jadi kalau anak nomor 1 diberi nama epagelia, anak nomor 2 diberi nama
Epa Gilma. Panggilannya apa? Gil. Epa. Ma. Ya, saudara. Epa Gilma. Saudara. Adalah hasil turunan dari Epagelia. Terus orang yang menerima panggilan, katakan, bila saya menerima panggilan untuk datang berbakti kepada Tuhan, maka saya menerima perjanjian dari Allah yang di atas, yang dahsyat, yang pasti akan saya nikmati dalam nama Yesus. Haleluya. Makanya saya simpulkan, jadi hanya suatu janji yang sudah terbukti nyata. Saudara datang kepada Tuhan, saudara membaca Alkitab, saudara mendengarkan firman, saudara engkau menangkap sesuatu janji yang sudah terbukti. Saudara, sudah terbukti. Dan saudara hanya tinggal terima untuk titik-titik menikmatinya. Untuk apa? Menikmatinya. Jadi saudara tidak bayar. Bayar apa tidak? Saudara gratis menerima. You are freely given to you. And you just receive it. And you enjoy it. More than any entertainment in this world. And in sinful world. Engkau menerima satu kenikmatan akan janji Allah yang dahsyat para kekasih. Jadi, semua katakan jadi, saya orang paling beruntung di dalam sejarah dunia. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, saya kasih tahu ya. Orang yang datang kepada Tuhan dan orang percaya kepada Yesus. Orang yang sadar bahwa hidupnya harus diisi sebelum mati. Maka adalah orang yang sungguh-sungguh memiliki suatu anugerah yang besar. Apa? Anugerah yang besar. Saya menerima anugerah yang luar biasa. Saudara, yang tidak ada orang bisa mengambil dari hidup saya. Tidak bisa. Saudara akan mengalaminya juga. Saudara akan mendapatkannya juga. Orang di dalam dunia, bos saudara, perusahaan saudara, instansi saudara, negara, kerajaan sekalipun yang kaya raya, tidak bisa menjamin hidup saudara untuk sampai masuk ke sorga. Mungkin dia menjamin saudara sampai keturunan ketiga atau keempat atau ketujuh ketika engkau hidup di dunia. Dan engkau meninggal dan anak cucumu bisa menikmati. Tapi jiwa saudara dan jiwa anak keturunan saudara tidak ada yang menggaransi. Saudara. Itu sebab Anda dan saya harus mengutamakan apa? Firman Tuhan. Ya. Katakan, bila saya sehat, saya harus berbakti di gereja. Ini hukumnya. Supaya hidup saya menerima anugerah yang sudah pernah terbukti pada perjanjian lama untuk saya terima di akhir zaman. Amin. Haleluya. Ya, jadi slide ini jangan sampai lupa. Ini penting sekali. Para kekasih, apa yang panjang lebar kita baca tadi dari Roma 4, 18 sampai 25, ini tentang Abraham. Katakan Abraham. Saudara, Abraham bisa menikmati hidup. Saudara, orang ini hidup tua sekali. Sampai 120 tahun. Orang ini hidup sangat tua. Saudara. Nah, dan dia bisa menikmati. Apa sebab? Saudara, tadi kita sudah baca. Karena, ya saudara bisa baca kisahnya pada Kejadian 17 ayat 1 sampai 8. Karena terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Katakan, terhadap janji Allah, saya tidak boleh bimbang. Saudara, bila dalam satu rumah tangga, saudara punya rumah tangga, ada banyak kekhawatiran, kebimbangan. Suami yang bimbang, atau istri yang bimbang, atau anak yang bimbang, atau orang tua yang bimbang.
maka harus ada yang menguatin. Ya, saudara sebagai anggota jemaat gereja ini, saya minta untuk saudara menguatin yang sedang bimbang. Atau famili saudara, kenalan, pegawai saudara, atasan, bos saudara sekalipun. Saudara harus menguatkan untuk pegang perjanjian Allah. Karena itu yang menyelamatkan mereka. Karena begitu orang bimbang, bukan hanya dia tidak mendapat, tapi begitu orang bimbang, iblis masuk di dalam hidupnya. Siapa yang masuk? Halo, siapa yang masuk? Saya tanya, kenapa iblis masuk? Kenapa? Bimbang. Jadi kalau saya dan saudara atau anggota keluarga, dari 5 orang katakan dalam satu keluarga, 2 orang yang kuat, 3 orang yang bimbang, maka iblis mempunyai kesempatan 60% untuk masuk dalam rumah tangga kita. Saudara. Jadi saya dan saudara harus tahu, seluruh isi rumah tangga harus dibuang kebimbangan. Supaya, katakan supaya, saya enjoy dalam sejarah hidup saya. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Katakan nomor 1 ini kita baca. Silakan. 1, 2. Terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. 1, 2. Terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Sekarang katakan, ia ganti saya. 1, 2. Terhadap janji Allah, saya tidak bimbang. 1, 2. Terhadap janji Allah, saya tidak bimbang. Beri tepuk tangan. Haleluya. Jadi saudara mesti tahu, terhadap janji Allah, aku nggak boleh bimbang. Aku harus begitu mantap. Aku hanya hidup oleh sebab itu. Saudara, menghadapi malapetaka, mara bahaya, bahkan akhir kehidupan saudara, maka saudara, engkau tidak boleh bimbang. Tidak boleh bimbang. Karena tidak menentunya dunia pada saat ini dan yang akan datang. Ya saudara, puji Tuhan. Yang kedua, imannya adalah Allah berkuasa mengadakan. Katakan, iman Abraham ialah Allah berkuasa mengadakan. Dari yang mustahil. Wow, hebat sekali nomor 2 ini. Hebat apa tidak? Kalau saudara punya ini, waduh hebat sekali saudara. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, telah, tangan saudara, telah disediakan Allah bila saya mengasihinya. Amin. Wow. Agungkan kepala ke samping. Selamat ya. Selamat ya. Saudara, selamat tenan loh kowe. Ya. Tuhan memberkati saudara luar biasa. Kenapa? Karena ini ada, saya mau tanya, kisah ini pada perjanjian lama atau perjanjian baru? Halo, kisah ini pada perjanjian lama atau perjanjian baru? Lama. Ya, tadi apa? Epagelia. Dan menjelma menjadi epagelma. Epagelma adalah menikmati hasil janji yang sudah terbukti pada janji yang dulu, perjanjian lama. Itu sebab saya suka Alkitab Alkitab bahasa Indonesia ketika saya masih kecil ya, saudara. Itu namanya bukan perjanjian lama atau perjanjian baru, tetapi namanya adalah wasiat lama dan wasiat baru. Saya cek, oh ada tenan ini, nih lihat nih, dikira ngibul saya. Perjanjian lama, ini dulu namanya wasiat lama. Saya lebih cocok dan lebih setuju kata wasiat daripada perjanjian.
Karena wasiat ini menunjukkan satu heritage yang Tuhan beri. Ini anakku, aku beri wasiat kepadamu. Kalau aku mati, buka, baca. Ya, saudara, nah ini maksudnya. Saudara, itu sebab dalam bahasa Inggris katakan testament. Testament ini adalah wasiat, bukan perjanjian. Kalau cuma perjanjian dinamakan promises. Ya, tetapi ini adalah wasiat, testament. Jadi saya dan saudara menerima sebagai, katakan saya menerima dari Tuhan Yesus sebagai anak keturunannya. Yang senang beri tepuk tangan bagi dia. Wow. Senang apa tidak? Tidak apa senang? Ya, saudara akan senang karena saudara mendapat wasiat. Ya, epagilma dari Tuhan. Katakan wasiat yang sudah terbukti. Dari perjanjian lama masuk dalam hidup saya. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Jadi kalau para kekasih Anda sedang mengalami sesuatu kemustahilan dan mengatakan, aduh saya tidak bisa, saya mustahil bisa dapat. Nomor 2 ini penting sekali. Nomor 1 penting, jangan bimbang. Tidak boleh bimbang. Ya. Tapi nomor 2, lebih dahsyat, engkau percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Yang ketiga, sehingga orang ini, katakan sehingga orang ini selalu dibenarkan Allah. Wow. Para kekasih, yang ketiga apa? Sehingga ia selalu dibenarkan Allah. Wow, kok mudah sekali ya. Orang bisa dibenarkan oleh Allah. Hanya karena dia menerima keuntungan pertama. Apa keuntungan pertama? Dia tidak bimbang terhadap janji Allah. Ini keuntungannya si orang loh. Untung orang atau untung Tuhan? Untung orangnya. Jadi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Untung siapa? Orangnya, Abrahamnya. Katakan sayanya. Sayanya itu apa sih? Ya. Sayanya yang beruntung menerima janji dari Tuhan. Kedua apa? Bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Yang untung siapa? Allah atau orangnya? Katakan sayanya. Amin. Jadi kita ini serba untung. Lalu yang ketiga, sehingga dengan paradigma 1 dan 2 tadi, hasil yang ketiga luar biasa. Apa? Dibenarkan. Katakan saya dibenarkan. Seperti Abraham dibenarkan. Dosa saya, kutukan saya, dihapuskan. Saya dibenarkan dalam nama Yesus. Amin.